Pemirsa, ratusan pelamar dari berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya menyerbu gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus mendatangi gedung Balai Kota. Sejak pagi tadi ratusan pelamar PPSU terus berdatangan ke kantor Gubernur DKI di Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan Orange. Masih membludaknya jumlah pelamar yang datang, membuat mereka tetap harus antri lama dan berdesak-desakan. Melihat kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus memenuhi dan membludak di gedung Balai Kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id soal lowongan kerja. Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Mereka mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota setempat telah membuka posko lamaran kerja serupa karena belum ada pemberitahuan. Dari grup RT. Oh, grup RT. Ya. RT yang share. Karena dari kelurahan katanya nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada? Belum dapat info juga dari kelurahan. Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, pemerintah Provinsi Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, antusiasme tinggi ditunjukkan warga dalam daftar sebagai petugas PPSU. Warga memadati Balai Kota untuk mengikuti proses pendaftaran. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan dengan upah minimum Provinsi Jakarta sekitar 5,3 juta rupiah. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerja yang lain sih sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Oh, enggak. Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta dengan maksimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah salat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sale tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat.
lebih dari 20 menit. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau Jumatan dipotong. Kalau keluar Jumatan maksudnya? 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Karyawannya yang mau sholat Jumat itu menyikapinya tegas atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat saya. Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sil milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Warga Depok dihebohkan dengan 2 kasus anak hilang dalam 1 hari pada Rabu 23 Februari lalu. Salah satu kasus ternyata merupakan rekayasa. Dua kasus anak hilang dalam 1 hari menghebohkan warga Depok. CR hilang saat sedang berada di rumahnya di kawasan Krukut Limo. Sementara anak lainnya A hilang usai pulang sekolah di kawasan Cinere. Kasih-Humas Polres Metro Depok, AKP Yuni menjelaskan CR ditemukan di kawasan Blok M usai naik angkot dari rumahnya saat ibunya sedang menyuci pakaian. Kemudian dibujuk oleh tetangganya yang kebetulan menemukan CR serta satpam mal, kemudian diantarkan pulang. Sementara A dilaporkan hilang usai pulang sekolah dan tidak ditemukan dimanapun. Pihak kepolisian pun menemukan A di rumah kerabat ibunya di kawasan Pondok Ranji Ciputa. Diketahui A sengaja dititipkan sang ibu untuk kemudian direkayasa menjadi penculikan agar sang ayah yang sedang berada di Bali segera pulang. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Bukan kasus hilangnya adalah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami dua. Sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menanyanya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Peran dari ibunya bahwa sampai sore itu tidak kembali, dia tidak ada di sekolahnya. Setelah dia jemput ternyata itu keluar, setelah selesai keluar dan menunggu di luar. Ternyata dicari nggak ada. Setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya. Ternyata setelah diselidiki ternyata pernah ada penyampaian kepada ibunya bahwa dia kangen sama ayahnya karena sudah lama nggak ketemu, dia kangen. Terus ibunya sarankan, katanya yaudah kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang gitu. Jadi itu hanya apa ya, rekayasa saja. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kedua kasus tersebut bukanlah kasus penculikan anak yang selama ini ramai di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.